Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat hanyalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya nikmat tersebut, kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bernadakan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan di pangkuan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah rela mengubah pola hidup manusia dari keadaan jahiliyah menjadi keadaan Islamiyah. Dan tak lupa pula kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, alim ulama mutakaddimin dan alim ulama yang muktabar, sebagai lampu penerang kita hidup di dalam dunia yang fana ini sekarang. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui pada zaman di penghujung dunia menuju kiamat sekarang, banyaknya terjadi manusia mengikuti jejak-jejak cara-cara tingkah laku Yahudi dan Nasrani. Inilah bertanda manusia di akhir zaman tidak menghiraukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dilarangkan oleh Allah. Manusia tidak mempedulikan. Bahkan yang dia peduli adalah mengikuti jejak-jejak keinginan hawa nafsu. Dari karena demikian, marilah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kedangkalan akidah pada zaman akhir ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana-mana tempat kita lihat pada zaman sekarang sangat parah, sangat berkecamuk, yakni peperangan yang sangat besar. Peperangan apa yang sangat besar? Yakni adalah peperangan hawa nafsu. Inilah zaman sekarang, peperangan yang sangat besar yang dilanda di Nanggro Aceh Darussalam. Peperangan kedangkalan akidah. Para anak gadis, para pemuda mengikuti apa yang dia inginkan oleh hawa nafsu. Inilah peperangan yang terjadi di Nanggro Aceh. Apakah pemerintah sanggup mencegahnya berhubungan antara yang bukan yang halal, berhubungan yang bukan muhrim? Apakah para pejabat-pejabat di Nanggro Aceh sekarang sanggup mencegah itu semua atau tidak? Sebagai pemimpin, bukankah pemimpin memimpin rakyatnya supaya beriman kepada Allah? Bukankah sebagai pemimpin memimpin negerinya sebagai negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rakyatnya berpegang teguh kepada ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau demikian, pemimpin tidak menghiraukan kepada rakyatnya dan pada masyarakatnya, maka sungguh laknat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu azab Allah, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila engkau mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, bila engkau ingkar nikmat yang telah kuberikan kepada engkau, maka tunggu azabku yang sangat pedih. Ini yang kita takutkan sekarang. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita beribu-ribu nikmat,
nikmat jabatan, nikmat kesehatan, nikmat bermacam-macam kekayaan mewahan, tetapi kita tidak menghiraukan kepada fakir dan miskin, tidak menghiraukan kepada yang hak kita bantu, tetapi malah menghiraukan perut kita sendiri. Ini begitu juga di dalam rumah tangga. Kita beribadah kepada Allah, tidak menghirau anak kita apakah beribadah atau tidak, tidak memperlihatkan istri kita beribadah atau tidak. Bukankah dalam Al-Quran telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kita beribadah boleh bertinggi-tinggi, tetapi anak kita juga wajib kita suruh beribadah, istri kita juga beribadah. Apakah ibadah tersebut yang namanya sholat sehari semalam 5 waktu maupun bermacam-macam yang lain? Beribadah ini adalah wajib bagi setiap memimpin keluarganya di dalam beribadah. Bila dia tidak mengerti tata cara beribadah, wajib juga dia mengantar kepada tempat yang bisa mengajarkan, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sekarang banyak beribadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu adalah gurunya adalah syaitan, tidak diterima oleh Allah. Maka dari demikian, marilah kita dari sekarang bangkit. Jangan sampai sekarang bermacam-macam timbul di negeri Aceh kita sekarang ini. Bermacam-macam timbul syariat, yaitu kedangkalan akidah, aliran-aliran sesat. Mari dari sekarang bangkit kita, anak-anak kita titip di pesantren, di dayah-dayah salafiyah. Supaya kenapa? Mereka lah nantinya yang sanggup memperjuangkan agama Islam. Karena ini saya yakin akhir-akhir akan ke depan ini kita akan berperang akidah yang sangat besar. Akan kita pegang parang-parang, pisau-pisau bermacam-macam. Untuk apa? Kita akan berperang dengan mereka yang aliran-aliran sesat yang telah menuju ke negeri Aceh. Jangan-jangan kalau kita tidak mempedulikan kepada aliran tersebut, kita khawatir setelah kita mati nanti, anak cucu kita ini tidak sanggup mempertahankan. Bahkan sebaliknya, masjid kita ini akan dijadikan sebagai gereja. Summa na'udzubillah. Maka dari demikian, marilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari anak kita bangkitkan dari sekarang. Kita perdalamkan ilmu agama. Utamakan dulu agama. Setelah agama, baru kita keduakan, yaitu dunia. Kalau setelah ada akhirat, pastinya dunia tersebut akan mengikutinya. Tetapi bila kita dahulukan dunia saja, ini sungguh mustahil akhirat akan mengikuti dia. Karena kenapa? Bila pemimpin tidak bermoral, tidak berpendidikan agama, dia tidak takut untuk menyolong punya rakyatnya. Tetapi bila pemimpin bermoral, berakidah, berakhlak, moral yang diberikan oleh Allah, maka dia akan takut bermacam perihal. Maka mari kita buktikan pemimpin kita sekarang. Apakah pemimpin yang beriman sanggup mencegah kemaksiatan yang telah berkecamuk di Nanggro Aceh, yang telah berkecamuk bermacam-macam maksiat? Kita lihat zaman sekarang maksiat sangat bertabur di negeri kita. Sepertinya bukan lagi Nanggro Aceh Darussalam. Allahu Rabbi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.